Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan seterusnya juga dalam keadaan sehat, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Sebelum kita mulai tentang pembahasan inti, kita akan membahas atau mereview atau merefleksi pelajaran yang minggu kemarin yang telah kita lalui, yaitu tentang riba, pengertiannya riba, kemudian landasan hukum daripada riba mulai dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma ulama dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Pada pembahasan kali ini kita mempunyai tujuan dari pembelajaran ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip dasar daripada ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam pembahasan syariahnya, bahwasanya tujuannya yaitu untuk mencapai falah atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam yang namanya kapital, yang berupa harta, kemudian ilmu, kemudian dan sebagainya, artinya kapital ini merupakan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan tujuan akhir yaitu untuk mencapai kapital ini, tapi itu hanya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang tujuannya adalah hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini adalah tujuan akhir daripada yang namanya sistem ekonomi Islam. Jadi ekonomi ini hanya sebagai alat saja untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi Islam ini hanya sebagai penunjang akidah. Artinya akidah ini merupakan asas, sedangkan ekonomi ini adalah hanya penunjang saja, hanya sebagai alat saja. Yang mana ekonomi ini untuk menopang semua kehidupan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dasar ekonomi. Tentang prinsip ini, yang pertama yaitu prinsip nilai dari kepemilikan. Dalam sistem ekonomi Islam, nilai kepemilikan ini manusia itu memang dianggap memiliki benda, atau bisa dianggap sebagai memiliki benda ini secara individual, bisa menguasai suatu benda, bahkan bisa menguasai tubuhnya sendiri. Tetapi dalam ekonomi Islam, memiliki benda ini itu tidak absolut, artinya relatif. Artinya semua pada dasarnya prinsip kepemilikan ini semua dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik badan kita sendiri, harta yang kita miliki, atau bumi yang kita pijak, itu boleh ada rasa memiliki, tetapi itu relatif. Yang absolut itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip dasar yang kedua dari sistem ekonomi Islam ini adalah nilai dari suatu kebebasan dalam bertindak. Artinya sistem ekonomi Islam ini manusia itu diberi kebebasan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, tetapi itu masih terikat oleh ahkam syariah atau hukum-hukum ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kebebasan ini masih terikat oleh agama syariah, berbeda dengan teori ekonomi kapitalisme. Artinya teori kapitalisme ini membuka untuk ruang dirinya sebebas-bebasnya, tidak ada larangan apapun itu. Kemudian kebebasan ini itu tidak ada yang menghentikannya dalam teori kapitalisme ini kecuali dirinya sendiri. Tapi kalau teori ekonomi Islam ini dia bersifat bebas, tetapi masih diikat oleh yang namanya ahkam syariah. Artinya mana yang halal silakan daya gunakan seluas-luasnya, tetapi untuk sesuatu yang haram itu sama sekali tidak boleh. Artinya larangan itu masih ada. Prinsip dasar ekonomi Islam yang selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan ini adalah memberikan hak kepada pemiliknya
supaya tidak melebihkan atau mengurangi. Sehingga dalam sistem ekonomi Islam ini yang mempunyai wewenang tidak mengurangi dan tidak menambah itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan sistem ekonomi Islam ini menjadi moderat, artinya penengah di antara sistem ekonomi sosial komunis dengan sistem ekonomi kapitalis. Karena kalau sistem ekonomi komunis itu menyamaratakan antara satu orang dengan orang yang lain, itu adalah yang menentukan penentu dari keadilan ini adalah pemerintah. Tetapi kalau sistem ekonomi kapitalis ini yang menentukan keadilannya itu adalah seorang individu tersebut. Artinya kalau kapitalis itu pengen menyamaratakan keadilannya, itu menyamaratakan semuanya. Tetapi kalau sistem kapitalis ini ya semaunya individu tersebut. Tetapi sistem ekonomi Islam ini muncul artinya sebagai opsi yang moderat, artinya di tengah-tengah, artinya ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prinsip dasar ekonomi selanjutnya yaitu prinsip dasar keseimbangan. Dalam teori Islam, ekonomi Islam ini, keseimbangan ini tidak hanya keseimbangan antara dunia akhirat, tidak hanya keseimbangan orang dengan orang yang lain, tetapi juga tentang keseimbangan antara produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Artinya dalam sistem Islam itu tidak boleh suatu harta itu hanya diam hanya pada satu orang. Artinya dia harus bergerak dari satu orang ke orang yang lain. Barang dan uang tidak hanya berputar hanya pada orang-orang kaya saja, tapi harus menyentuh terhadap masyarakat yang berada di bawah. Nah, ini pentingnya sistem ekonomi Islam ini memastikan bahwasanya barang kemudian uang itu harus berputar di kelas yang paling bawah. Artinya tidak boleh hanya berputar pada hanya orang-orang tertentu atau orang-orang kaya. Prinsip dasar yang selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar persaudaraan dan kebersamaan. Dalam sistem ekonomi Islam ini, sistem persaudaraan dan kebersamaan ini merupakan sebuah konsekuensi daripada sistem ekonomi Islam. Karena Islam tidak memandang ras, tidak memandang etnis, tidak memandang suku dan lainnya. Tapi yang dipandang itu adalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam tidak boleh menggerus sumber daya alam di ras tertentu atau di suku tertentu tanpa melihat persaudaraan dan kebersamaan. Artinya tidak boleh menggerus sumber daya alam di daerah tertentu, suku tertentu, tapi ini memandang untuk semuanya, hanya ada persaudaraan dan kebersamaan. Grand design dari sistem ekonomi Islam yang pertama yaitu mencari al-falah atau kemenangan di akhirat. Jadi tujuan dari sistem ekonomi Islam itu memang harus mencari kemenangan baik itu di dunia atau di akhirat. Oleh karena itu kita yang berada di dunia itu diupayakan atau diharuskan untuk mencari nafkah di dunia dengan sistem ekonomi Islam, sehingga untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sehingga kita harus berbuat baik seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berbuat baik terhadap kita. Jadi Allah memberikan kita tempat yaitu bumi dengan sarana prasarananya semuanya, sehingga kita harus berbuat baik seperti Allah berbuat baik terhadap kita. Sehingga kita dilarang untuk merusak bumi ini yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita berbuat, merusak sumber daya alam, kemudian merusak persaudaraan. Kemudian ketika sistem ekonomi tidak adil atau tidak seimbang, kita pasti akan merusak tentang persaudaraan, merusak sumber daya alam dan sebagainya. Nah, ini tentu akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan grand design daripada ekonomi Islam
sejajar atau berjalan seirama dengan tujuan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum kita tutup pembahasan kali ini, mari kita refleksi sebentar tentang apa yang kita bahas tadi, yaitu tentang sistem ekonomi Islam yang tujuan yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mencari kemenangan baik di dunia dan akhirat. Sehingga prinsip-prinsip dari dasar dari ekonomi Islam ini harus kita pegang, yaitu nilai dasar tentang keadilan, keseimbangan, tentang kebersamaan dan persaudaraan dan lain sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan. Sehingga tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam ini adalah menggapai kemenangan atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, tugas untuk kita semua nanti saya kirim di Google Form. Nanti kalian saya akan share di Google Form. Nanti kalian kerjakan untuk nanti dikumpulkan di minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Oke, marilah kita tutup pada pembahasan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Oke, sebelum berpisah, semoga kalian sehat semua. Nanti insya Allah bertemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.